Ibu Rile Silalahi. Pendeta Richard, saya ingin bertanya, apakah benar-benar persembahan kita selama ini ditolak oleh Tuhan karena belum berdamai dengan sesama? Seperti yang dicatat dalam Matius 5 ayatnya yang ke-24. Kita bacakan Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikian pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kita sudah singgung juga tadi dalam pertanyaan sebelumnya bahwa Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu. Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang memiliki bumi dan semua isinya. Bahkan kita pun adalah milik Allah. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kita juga adalah milik Allah. Dunia atau bumi dan isinya adalah milik Allah. Manusia juga adalah milik Allah. Silakan. 1 Korintus 1 berapa pendeta? Korintus 6 1 Korintus 6 ayat 19 baik, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu dan 20. bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah ditebus, sudah lunas dibayar. Kita adalah milik Allah. Dia yang menciptakan kita, Dia juga yang telah menebus kita. Jadi karena kita adalah milik Allah, pada waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, apa yang kita berikan? Apakah dia berkekurangan? Tidak. Tetapi itu ungkapan bahwa kita adalah milik Allah. Pengakuan bahwa Dia adalah Allah kita, pencipta dan penebus kita. Makanya ada ayat yang berkata di dalam Roma pasal yang ke-12. Buka Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi pada waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk uang, pada saat hari kebaktian, lalu persembahan dijalankan, kita memberikan. Itu sebenarnya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Hati kita berikan kepada Tuhan. Itu yang kita kasih itu hanyalah merupakan suatu tanda bahwa kita memberikan kepada Tuhan. Hidup kita, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup kepada. Kalau hati kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, maka persembahan dalam bentuk uang itu sangat mudah untuk menyusul. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita belum berdamai, kita masih marah, kita masih dendam, kita masih belum mengampuni? Apakah persembahan kita ditolak? Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita, diri kita sebagai persembahan yang kudus? Bisakah saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan, tapi saya mempersembahkan hidup saya yang masih dendam kepada Stephen? Tuhan, inilah aku, terimalah aku. Tapi aku masih dendam kepada Jeffrey. Aku tidak mengampuni Stephen. Kan itu konsep persembahan. Ya. Allah melihat hati. Ada banyak ayat
Tapi kita ambil 1 atau 2 ayat bahwa Allah melihat hati. 1 Tawarik 29 ayat 17. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Iya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Terima kasih. Jadi Allah melihat hati. Kita ambil 1 ayat di Perjanjian Baru, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ya. Iya. Dua Korintus 9 ayat berapa? Ayat yang 7. ke-7. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih. Jadi memberi dengan sukacita. Apakah ada sukacita bila mana tidak ada damai? Kita tidak mengampuni. Ya. Jadi betul apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-24 yang ditanyakan oleh Ibu Rile Silalahi. Yesus sendiri mengatakan kan dalam doa yang dia ajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu setelah doa itu selesai, Yesus terangkan di ayat 14 Matius 6. Yesus katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni. Dan kalau kita diampuni, tentu kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan kita mengucap syukur oleh sebab kita diampuni. Kalau kita tidak diampuni, itu mungkin karena kita belum mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Dalam keadaan itu, langkah yang paling tepat adalah saling mengampuni. Jadi kalau saya ada salah kepada Stephen, langkah pertama yang saya buat bukan memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi langkah pertama adalah saya harus meminta maaf kepada Stephen. Itu langkah yang pertama. Karena semuanya berkaitan. Jadi apa yang Yesus katakan betul. Marilah kita hidup dengan damai. Roma pasal yang ke-12 itu mengatakan bila mana itu bergantung kepadamu, ya, sedapat mungkin biarlah hidup dengan damai dengan semua orang. Ayat 18. Roma 12 ayat 18. Ini Roma 12 kan tadi kita ayat 1 baca ayatnya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Lalu kalau baca terus dibahas juga mengenai hubungan sosial kita, melakukan kejahatan, mengampuni, berdamai dan lain sebagainya. Baca ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dengan damai. Tapi ada kalanya kita mau berdamai tetapi tidak bisa, karena itu sudah tidak bergantung pada kita lagi. Kita sudah memohon ampun, kita tidak dimaafkan. Ya, itu sudah bukan bergantung pada kita lagi. Tapi sedapat itu bergantung pada kita, biarlah kita hidup dengan damai. Kalau kita bisa membuat seseorang bersuka cita oleh sebab kita mengampuninya, memaafkannya, lakukan itu supaya kita hidup dengan damai, karena itu bergantung pada kita.
Kalau kita bisa membuat seseorang bersuka cita oleh sebab kita datang kepadanya dan memohon ampun atau memohon maaf kepadanya, datanglah dan memohon maaf kepadanya, karena itu bergantung kepada kita supaya kita bisa hidup damai. Maka kita dengan hati yang lapang kita bisa datang kepada Tuhan, menyanyi, memuji, memberikan persembahan, berdoa. Terima kasih Ibu Rila Silalahi.